Tidak ada yang menyangka, di balik gerbang megah sebuah rumah mewah, tersimpan kisah yang begitu menggetarkan hati. Seorang janda kaya raya, mantan istri pejabat terpandang, hidup bergelimang harta, mobil berderet di garasi, dan perhiasan menghiasi lemari. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun siapa sangka, di balik senyum anggun yang selalu ia tunjukkan, ada luka dan kesepian yang tidak pernah diketahui orang lain. Ia tidak butuh lagi kekayaan, ia tidak mengejar jabatan. Yang ia rindukan hanyalah seseorang yang bisa mengerti isi hatinya, menerima dirinya apa adanya, tanpa memandang status atau harta. Dan takdir pun mempertemukannya dengan sosok yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seorang supir pribadi yang sederhana, polos dan apa adanya. Dari perhatian kecil yang sepele, lahirlah rasa yang sulit ia kendalikan. Tapi jalan cinta mereka tak pernah mudah. Cibiran, hinaan, dan omongan orang membuat hubungan itu berada di ujung jurang. Apakah seorang janda kaya berani memperjuangkan hatinya? Atau ia akan menyerah demi menjaga nama baik keluarganya? Inilah kisah nyata yang penuh air mata dan keberanian. Seorang janda kaya raya, mantan istri pejabat yang hanya ingin dimengerti oleh supir pribadinya yang polos. Halo sahabat kisah Luna, selamat datang di channel ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami terus semangat membawakan kisah-kisah penuh hikmah. Tulis juga asal kota sahabat di kolom komentar agar kita bisa semakin dekat seperti keluarga. Rumah megah itu berdiri anggun di sebuah kawasan elit ibu kota. Pilar-pilar putih menjulang tinggi, halaman luas dipenuhi taman bunga yang selalu terawat oleh tukang kebun. Dari luar, siapapun yang lewat pasti akan berbisik penuh kagum. Pasti yang tinggal di sana hidupnya sangat bahagia. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik jendela-jendela besar berlapis tirai sutra, tersimpan kesepian yang tak pernah bisa dihapus dengan harta. Rumah itu milik Bu Ratna, seorang wanita paruh baya yang anggun dan masih cantik di usianya yang ke-43. Dulu, ia adalah istri seorang pejabat berpengaruh. Hidupnya penuh dengan sorotan kamera dan undangan pesta mewah. Gaun rancangan desainer, perhiasan berlian, hingga mobil mewah selalu menjadi bagian dari kesehariannya. Semua orang iri padanya, menganggap hidup Bu Ratna sempurna tanpa celah. Namun dunia bisa berubah dalam sekejap. 3 tahun lalu, sang suami meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Saat itu, Bu Ratna merasa seluruh dunianya runtuh. Ia kehilangan sosok yang selama ini menjadi sandaran. Meski pernikahan mereka pun sebenarnya tidak selalu bahagia. Kehilangan itu membuatnya jatuh dalam jurang sepi yang dalam. Harta yang melimpah tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Bahkan pesta dan tepuk tangan orang-orang pun tak lagi membawa arti. Hari-harinya kini hanya dipenuhi rutinitas yang dingin. Setiap pagi, ia duduk di meja makan panjang berlapis kain linen putih, dikelilingi piring porselin mahal dan peralatan makan perak. Namun di kursi lain, tidak ada siapapun yang menemaninya. Meja panjang itu yang dulu sering penuh tawa keluarga, kini hanya terisi satu suara, dentingan sendok yang menyentuh piring. Setiap kali ia menatap ke arah kursi di ujung meja, tempat almarhum suaminya biasa duduk, hatinya terasa perih. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Untuk apa rumah seluas ini, perhiasan sebanyak ini, jika tak ada lagi yang menemani? Bu Ratna bukan hanya merasa kesepian, tapi juga terasing. Orang-orang di sekitarnya
kerabat jauh maupun teman-teman sosialitanya hanya mendekat saat mereka butuh bantuan atau ingin pamer. Mereka tersenyum manis di depan, tapi di belakang sering memperbincangkan hidupnya. Ada yang berkata ia terlalu beruntung, ada yang iri, dan tidak sedikit yang menuduhnya hanya menumpang hidup dari harta suaminya. Semua itu membuat Bu Ratna semakin menutup diri. Malam hari adalah waktu yang paling berat baginya. Saat lampu-lampu taman padam dan suara kota mulai redup, ia sering duduk di balkon kamarnya. Menatap langit yang gelap, angin malam membawa hawa dingin, namun yang lebih menusuk adalah rasa kosong di hatinya. Ia sering memeluk dirinya sendiri, seolah berusaha mengisi ruang yang tak lagi terisi oleh kehadiran seorang suami. Kadang, ia menyalakan radio tua yang masih disimpan di ruang tamu. Lagu-lagu lama yang romantis membuatnya hanyut dalam kenangan. Setiap bait lirik seakan menusuk, mengingatkan betapa rapuhnya dirinya. Dari balik kaca besar yang memantulkan bayangan wajahnya, ia melihat sosok wanita kuat di luar. Tapi di dalamnya ada jiwa yang retak dan kesepian. Meski begitu, Bu Ratna tetap berusaha menjaga penampilan. Setiap kali keluar rumah, ia selalu tampil elegan dengan gaun indah, perhiasan yang berkilauan, dan sepatu hak tinggi. Orang-orang melihatnya sebagai simbol keanggunan dan kemewahan. Tidak ada yang tahu bahwa semua itu hanyalah topeng. Ia menutupi luka dengan senyuman, menutupi kesepian dengan kemewahan, meski hatinya terus berteriak ingin dimengerti. Yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna adalah, meski ia dikelilingi oleh banyak orang, pembantu rumah tangga, tukang kebun, bahkan sopir pribadi, ia tetap merasa sendirian. Semua orang ada di sekitarnya karena pekerjaan, bukan karena tulus ingin menemani. Tidak ada satupun yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia dengan hati yang rapuh. Semua hanya melihat status, janda kaya, mantan istri pejabat. Namun jauh di lubuk hatinya, Bu Ratna merindukan sesuatu yang sederhana. Ia ingin ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Seseorang yang memandang dirinya bukan karena harta, tapi karena dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari cinta penuh kemewahan. Ia hanya ingin ditemani, dimengerti, dan diterima apa adanya. Hari-hari terus berlalu dan perasaan sepi itu semakin menjerat. Sampai suatu hari, tanpa pernah ia duga, sebuah perhatian kecil dari seseorang yang tak pernah ia perhitungkan sebelumnya, supir pribadinya yang polos, mulai membuka pintu hatinya yang sudah lama tertutup. Dan dari situlah, perjalanan panjang kisah Bu Ratna perlahan dimulai. Pagi itu, matahari baru saja menyinari halaman luas rumah Bu Ratna. Di garasi, sebuah mobil hitam mewah berkilau sudah terparkir rapi. Di samping mobil itu, berdirilah seorang pria muda bernama Jaka, supir pribadi yang baru bekerja di rumah Bu Ratna setahun terakhir. Dari segi penampilan, Jaka jauh dari kata mewah. Tubuhnya tegap tapi sederhana. Kulitnya sedikit gelap karena sering terkena matahari, dan pakaiannya pun selalu rapi meski bukan pakaian mahal. Kemeja putih sederhana, celana hitam, dan sepatu yang selalu ia semir hingga mengkilap. Jaka adalah sosok yang polos. Ia tidak pernah banyak bicara kecuali jika ditanya. Dan setiap jawabannya selalu singkat, lugas, tapi jujur. Bagi Bu Ratna, kehadiran Jaka awalnya tak lebih dari sekadar pekerja. Ia hanya memegang kunci mobil, menunggu di garasi, lalu mengantar kemanapun Bu Ratna ingin pergi. Tidak lebih, tidak kurang.
Namun perlahan ada sesuatu dari kepolosan Jaka yang mulai berbeda di mata Bu Ratna. Jaka bukan tipe orang yang sibuk mencari muka seperti kebanyakan orang di sekitarnya. Ia tidak pernah berusaha mengesankan majikannya dengan kata-kata manis. Justru karena itu, Bu Ratna merasa ada ketulusan yang murni dari sosoknya. Saat orang-orang di lingkungannya berlomba-lomba memberi pujian palsu atau mencari keuntungan dari kedekatan dengan dirinya, Jaka hanya fokus pada pekerjaannya, mengantar, menunggu, dan memastikan keselamatan majikannya. Cepat, Bu. Hati-hati, jalannya licin, ucap Jaka singkat sambil menunduk sopan. Saat itu, Bu Ratna hanya diam, tapi di dalam hatinya ia terenyuh. Bukan karena payungnya, bukan pula karena ia dijaga, tapi karena tatapan mata Jaka yang begitu tulus, tanpa pamrih. Tatapan itu seakan berkata, "Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Sesuatu yang jarang sekali ia rasakan dari orang-orang sekitarnya. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil Jaka semakin sering muncul. Ketika Bu Ratna terlihat pucat, Jaka dengan kikuk membawakan air mineral. Ketika Bu Ratna lupa membawa syol saat malam, Jaka rela melepas jaket lusuhnya sendiri dan memberikannya, walau itu membuat tubuhnya menggigil di udara dingin. Semua perbuatan kecil itu terasa begitu besar bagi Bu Ratna, karena tidak ada yang melakukannya dengan ketulusan murni seperti itu. Namun ada jarak besar di antara mereka. Bukan hanya status sosial, tapi juga dunia yang berbeda. Bu Ratna terbiasa dengan kemewahan, sedangkan Jaka tumbuh dalam kesederhanaan. Ia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, merantau ke Jakarta demi mencari nafkah untuk ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih sekolah. Cerita tentang hidup Jaka pernah secara tidak sengaja ia dengar ketika Jaka berbicara di telepon dengan ibunya. "Iya, Bu, Jaka sehat di sini. Ibu jangan khawatir. Uang kiriman Jaka minggu depan insya Allah cukup buat bayar sekolah Rina. Ibu jangan kerja berat ya." Suara Jaka terdengar lirih, penuh kasih. Malam itu Bu Ratna tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari dalam mobil. Hatinya bergetar. Ternyata di balik sosok supir yang selalu diam, ada seorang anak lelaki yang penuh tanggung jawab, yang rela menahan lelah demi keluarga jauh di kampung. Ia melihat sisi lain dari Jaka, seorang pria sederhana yang tahu arti pengorbanan. Sesuatu yang jarang ia temukan di kalangan orang-orang kaya di sekitarnya. Perlahan, Bu Ratna mulai memperhatikan detail kecil tentang Jaka. Cara ia selalu membuka pintu mobil dengan sopan, cara ia menunduk ketika berbicara, bahkan cara ia berusaha menyembunyikan rasa gugup setiap kali Bu Ratna bertanya hal-hal di luar pekerjaan. Misalnya, ketika suatu sore, Bu Ratna dengan iseng bertanya, "Jaka, kamu tidak bosan mengantar saya ke sana kemari setiap hari?" Jaka terlihat kaget. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab, "Tidak, Bu. Selama ibu merasa nyaman, itu sudah cukup buat saya." Jawaban sederhana itu membuat Bu Ratna terdiam lama. Ada ketulusan yang mengalir begitu jernih dari mulut Jaka. Bukan basa-basi, bukan pencitraan. Justru dari kepolosan itulah, Bu Ratna mulai merasakan sesuatu yang asing. Rasa nyaman. Namun rasa itu bercampur dengan perasaan yang membingungkan. Bu Ratna sadar, ia adalah seorang janda kaya, mantan istri pejabat. Sedangkan Jaka hanyalah seorang supir. Dunia mereka berbeda sejauh langit dan bumi. Tapi entah mengapa, setiap perhatian kecil dari Jaka membuat hatinya yang dingin perlahan hangat kembali. Malam-malamnya kini berbeda. Saat ia duduk di balkon menatap langit, ia sering teringat senyum kikuk Jaka, atau cara Jaka dengan sabar menunggunya berjam-jam di dalam mobil tanpa mengeluh. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Jaka yang begitu murni. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, jauh di lubuk hati, Bu Ratna juga diliputi rasa takut.
Apakah aku sedang jatuh hati? Apakah aku boleh merasakan hal ini? Bagaimana jika orang-orang tahu? Pertanyaan itu terus menghantui. Tapi yang pasti, kehadiran Jaka sudah mulai mengguncang dinding kesepian di dalam hatinya. Sementara Jaka sendiri, meski polos, sebenarnya juga menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sering merasakan getaran aneh setiap kali Bu Ratna menyapanya dengan lembut. Namun, ia selalu menepis pikiran itu. Baginya, Bu Ratna adalah majikan, sosok yang terhormat, dan mustahil baginya untuk bermimpi lebih. Ia hanya bisa menyimpan rasa itu dalam-dalam, berpura-pura tidak ada yang berubah meski hatinya diam-diam bergejolak. Tanpa mereka sadari, perhatian kecil yang tampak sepele itu telah menjadi benih sebuah cerita besar. Benih yang suatu hari akan tumbuh menantang segala batasan dunia mereka yang begitu berbeda. Dan dari sinilah perlahan-lahan dunia Bu Ratna dan Jaka mulai saling bersinggungan lebih dekat daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari itu, tubuh Bu Ratna terasa sangat lelah. Sejak pagi, ia sudah menghadiri rapat yayasan. Lalu dilanjutkan menghadiri undangan pertemuan sosialita di sebuah hotel mewah. Sepulang dari acara itu, kepala terasa berat, pelipisnya berdenyut, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Namun, seperti biasa, Bu Ratna tetap menjaga penampilan. Gaun elegan yang ia kenakan masih melekat sempurna. Wajahnya tetap dihiasi riasan tipis, dan senyumnya tetap ia pertahankan agar orang lain tidak melihat kelemahannya. Setibanya di rumah, ia langsung menuju ruang tamu besar yang terasa dingin dan sunyi. Lampu kristal di atasnya menyala terang, memantulkan cahaya ke dinding-dinding putih. Namun, cahaya itu justru membuat Bu Ratna semakin pusing. Ia meletakkan tas tangan di meja, membuka sepatu hak tinggi, lalu menegakkan tubuh dengan sisa tenaga yang ada. Tanpa disadari, Jaka yang sejak tadi menunggu di garasi memperhatikan gerak-geriknya. Ia melihat Bu Ratna berjalan dengan langkah yang goyah. Wajahnya pucat dan senyumnya tidak seterang biasanya. Rasa cemas muncul di hati Jaka. Sebuah rasa yang jarang ia rasakan terhadap orang lain selain ibunya di kampung. Beberapa menit kemudian, ketika Bu Ratna duduk di kursi ruang tamu, Jaka dengan ragu melangkah mendekat. Ia tidak ingin terlihat lancang, tapi hatinya tidak bisa tenang. Dengan suara pelan ia berkata, "Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Wajah ibu tampak pucat." Bu Ratna menoleh perlahan. Ia biasanya tidak suka jika ada pekerja rumah tangga yang terlalu ikut campur. Tapi kali ini berbeda. Nada suara Jaka begitu tulus, tanpa pamrih. Ia hanya mengangguk kecil sambil berusaha tersenyum. "Tidak apa-apa, Jaka, hanya sedikit pusing." Namun Jaka tidak puas dengan jawaban itu. Ia segera berlari kecil ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu kembali dengan wajah yang terlihat panik tapi tetap sopan. "Ibu, minum dulu, mungkin bisa sedikit membantu." Bu Ratna tertegun. Ia menerima gelas itu, meneguk perlahan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar diperhatikan. Sebuah perhatian sederhana yang tidak ia temukan dari orang-orang yang setiap hari berusaha mendekatinya hanya demi keuntungan. Tak berhenti sampai di situ. Jaka dengan gugup meminta izin.
Kalau ibu berkenan, saya bisa belikan obat ke warung dekat sini. Tidak perlu khawatir, saya cepat kembali. Bu Ratna terdiam sesaat. Hatinya bergetar mendengar tawaran itu. Ia tahu seorang supir tidak punya kewajiban untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaannya. Tapi Jaka melakukannya tanpa diminta. Mata Bu Ratna mulai berkaca-kaca, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum. Terima kasih Jaka, tapi tidak perlu repot. Saya bisa istirahat sebentar. Namun sebelum ia selesai berbicara, Jaka sudah berlari keluar rumah. Hujan rintik mulai turun malam itu, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin kembali dengan membawa obat untuk majikannya. Beberapa belas menit kemudian, pintu rumah terdengar diketuk. Bu Ratna yang sudah berbaring di sofa menoleh. Jaka datang dengan pakaian yang basah di bagian bahu karena terkena hujan sambil menggenggam kantong plastik kecil. Nafasnya sedikit terengah, tapi ia tersenyum lega. Maaf Bu, agak lama. Ini saya belikan obat sakit kepala di warung. Bu Ratna terpaku, dadanya hangat, seperti ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Ia menerima obat itu dengan tangan bergetar, lalu menatap Jaka lama. Kenapa kamu repot-repot begini, Jaka? Tanyanya lirih. Jaka menunduk, wajahnya sedikit memerah. Kalau ibu sakit, siapa lagi yang bisa peduli, Bu? Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja, itu saja. Kalimat itu sederhana, tapi di telinga Bu Ratna, kata-kata itu terdengar seperti sesuatu yang tak pernah ia dengar selama bertahun-tahun. Perhatian yang tulus, tanpa embel-embel, tanpa pamrih, tanpa niat mencari keuntungan. Ia menahan air mata agar tidak jatuh. Malam itu, Bu Ratna tidur lebih cepat. Namun sebelum memejamkan mata, pikirannya masih dipenuhi bayangan Jaka yang basah kuyup membeli obat. Ia teringat cara Jaka menatapnya, cara Jaka menunduk dengan sopan, cara Jaka berlari tanpa peduli hujan demi sebuah perhatian kecil. Untuk pertama kalinya, hatinya yang beku mulai retak. Ada kehangatan baru yang menyusup masuk, dan itu membuatnya bingung sekaligus takut. Hari-hari setelah kejadian itu, Bu Ratna mulai memperhatikan Jaka lebih sering. Ia tidak menyadarinya, tapi matanya selalu mencari sosok pria muda itu. Ketika Jaka menunggu di mobil, Bu Ratna sesekali memperhatikan dari jendela kamar. Ketika Jaka berbicara di telepon dengan ibunya, Bu Ratna pura-pura sibuk membaca, tapi hatinya ikut tersentuh mendengar kata-kata penuh kasih. Di sisi lain, Jaka pun merasakan perubahan. Ia tidak berani mengakuinya, tapi setiap kali Bu Ratna menatapnya dengan tatapan lembut, dadanya terasa bergetar. Ia berusaha keras menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa ia hanyalah seorang supir. Namun, seberapapun ia mencoba, getaran itu tetap ada, semakin kuat dari hari ke hari. Perhatian kecil yang lahir dari kepolosan Jaka kini sudah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Bu Ratna merasa hidupnya yang selama ini kering mulai mendapat tetesan air segar. Ia mulai percaya bahwa mungkin kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana. Bukan dari pesta mewah, bukan dari perhiasan mahal, tapi dari segelas air putih dan sebuah payung yang diberikan dengan tulus. Namun ia juga tahu perasaan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika terlalu dalam, ia bisa terluka. Jika ia mencoba menolak, ia akan kembali terjebak dalam kesepian. Hati Bu Ratna kini berada di persimpangan jalan, dan semua itu bermula dari perhatian seorang supir polos bernama Jaka. Hari-hari setelah perhatian kecil dari Jaka terasa berbeda bagi Bu Ratna. Ada kehangatan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Sebuah rasa nyaman yang membuat jiwanya yang kesepian kembali hidup. Namun, di balik rasa itu ada ketakutan besar yang terus menghantui. Ketakutan akan pandangan orang lain. Di lingkungan sosialnya, Bu Ratna dikenal sebagai janda kaya raya, mantan istri pejabat yang terhormat. Ia selalu menjadi sorotan, baik saat menghadiri acara yayasan, pesta pernikahan kerabat, maupun sekadar pertemuan arisan.
setiap mata selalu tertuju padanya. Bukan karena siapa dirinya sebenarnya, tapi karena status dan kekayaan yang melekat pada namanya. Pada suatu siang, Bu Ratna menghadiri acara makan siang bersama beberapa temannya di sebuah restoran mewah. Seperti biasa, mereka duduk melingkar dengan gaun elegan, perhiasan mencolok, dan gaya bicara penuh kesembungan terselubung. Awalnya percakapan berjalan biasa, tentang mode terbaru, tentang anak-anak mereka yang kuliah di luar negeri, hingga tentang investasi properti. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Ibu Sinta, mengangkat alis sambil tersenyum sinis. "Ratna, aku dengar-dengar kamu sekarang sering terlihat akrab dengan supir pribadimu ya?" katanya sambil meneguk teh. Beberapa wanita lain langsung menoleh, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus tatapan penuh penilaian. Bu Ratna terkejut tapi berusaha menutupi rasa kagetnya dengan senyum tipis. "Apa maksudmu, Sinta? Jaka hanya supir, dia menjalankan tugasnya dengan baik, itu saja." Namun tawa kecil terdengar dari ujung meja. "Ah, masa sih hanya supir? Aku sempat lihat sendiri waktu itu kamu pulang dari acara malam dan dia terlihat sangat perhatian, membukakan pintu, bahkan membawakan shawlmu. Bukankah agak berlebihan untuk ukuran seorang supir?" Suasana meja itu berubah. Bisikan-bisikan kecil terdengar, penuh nada menghakimi. Tidak pantas janda kaya seperti Ratna dekat dengan supirnya. Apa dia tidak malu? Bagaimana kalau orang-orang tahu? Hati Bu Ratna bergetar. Kata-kata mereka seperti pisau yang menusuk dalam. Ia mencoba menahan diri, menegakkan kepala dan tersenyum. Meski di dalam hatinya ada rasa getir yang sulit ia sembunyikan. "Kalian salah paham. Jaka hanya pekerja yang setia. Itu saja," ucapnya tegas meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Namun di dalam mobil saat perjalanan pulang, wajah Bu Ratna murung. Jaka yang duduk di kursi pengemudi memperhatikan lewat kaca spion, tapi ia tidak berani bertanya. Setelah beberapa menit hening, Bu Ratna akhirnya bicara dengan suara pelan. "Jaka, apa kamu tahu? Orang-orang mulai membicarakan kita." Jaka terdiam, tangannya menggenggam erat setir. Ia sebenarnya sudah menduga. Dunia Bu Ratna dan dunianya sangat berbeda. Kedekatan sekecil apapun akan dianggap aib oleh orang-orang sekitar. Dengan suara rendah, Jaka menjawab, "Maafkan saya, Bu. Kalau saya membuat nama baik Ibu jadi buruk di mata orang lain, saya rela mundur kapanpun Ibu mau." Ucapan itu membuat Bu Ratna menoleh cepat. Ada ketakutan dalam dirinya. "Jangan bicara begitu, Jaka. Kamu tidak salah. Kamu hanya menjalankan tugasmu. Orang-orang itu saja yang suka memperbesar masalah." Namun dalam hatinya, Bu Ratna tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Ia berada di persimpangan antara dunia kemewahan yang penuh aturan sosial dan perasaan tulus yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dua dunia yang saling tabrakan. Dunia yang penuh gengsi melawan dunia yang penuh ketulusan. Malamnya Bu Ratna tidak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin besar di kamarnya, menatap wajahnya sendiri yang mulai terlihat letih. Mengapa aku peduli pada omongan mereka? Mengapa hatiku justru semakin takut kehilangan Jaka? Pikirnya. Air mata yang ia tahan sejak siang akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia sadar bahwa apa yang ia rasakan bukan sekedar rasa nyaman sesaat, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, Jaka di kamar kecilnya di paviliun samping rumah juga gelisah. Ia berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit, dan mengingat kata-kata Bu Ratna.
Hatinya bimbang. Ia tahu dirinya tidak pantas berharap lebih. Dunia mereka berbeda sejauh langit dan bumi. Tapi setiap kali ia melihat Bu Ratna tertawa atau menatapnya dengan lembut, ia merasa ada sesuatu yang berharga yang tidak bisa ia lepaskan. Hari-hari berikutnya, gosip semakin meluas. Para tetangga mulai berbisik-bisik ketika melihat Bu Ratna keluar rumah bersama Jaka. Astaga, masa janda pejabat jatuh hati sama supirnya? Itu memalukan, harga dirinya kemana? Desas-desus itu sampai ke telinga kerabat Bu Ratna, membuat mereka marah dan menegurnya. Ratna, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menjatuhkan nama baik keluarga dengan berhubungan dengan orang sekelas supir. Bentak seorang kerabat dekat. Bu Ratna hanya terdiam. Air matanya menetes. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa ia tidak mencari harta, tidak mencari status. Ia hanya ingin dimengerti. Tapi dunia tidak pernah mengizinkan hal itu. Benturan dua dunia itu kini nyata. Di satu sisi, ada Jaka, pria sederhana yang memberi perhatian tulus tanpa pamrih. Di sisi lain, ada masyarakat, keluarga dan lingkaran sosial yang menuntutnya menjaga martabat dan kehormatan. Setiap langkah yang ia ambil terasa salah. Di dalam hatinya, Bu Ratna tahu satu hal. Jika ia memilih untuk mengikuti hatinya, ia akan kehilangan nama baik dan dihina banyak orang. Namun jika ia memilih untuk mendengarkan dunia, ia harus mengorbankan kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Benturan itu membuat Bu Ratna semakin rapuh, sekaligus semakin kuat. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan besar. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga kamboja dari taman depan rumah. Bu Ratna memilih duduk di bangku taman belakang, mencoba mencari ketenangan setelah seharian pikirannya dipenuhi omongan orang. Ia mengenakan syal tipis yang menutupi bahunya, rambutnya tergerai dan wajahnya terlihat murung. Di samping bangku itu, ada lampu taman kecil yang remang-remang, cukup untuk menerangi wajahnya yang pucat. Bu Ratna menatap ke arah kolam ikan. Airnya tenang, tapi hatinya bergemuruh. Sejak gosip mulai menyebar, ia merasa semua mata tertuju padanya. Setiap kali keluar rumah, ia mendengar bisikan. Setiap kali pulang dari acara, ia merasakan tatapan sinis. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah garasi. Jaka datang dengan wajah canggung seolah ragu untuk mendekat. Ia berdiri beberapa meter dari Bu Ratna, menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu, sudah malam. Kenapa tidak istirahat di dalam?" Bu Ratna menoleh, matanya basah. "Jaka, aku lelah. Lelah dengan semua omongan mereka." Jaka menelan ludah. Hatinya ikut sakit melihat majikannya seperti itu. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di bangku yang sedikit menjauh, menjaga jarak sopan. "Saya minta maaf, Bu. Mungkin semua ini karena saya. Kalau saja saya tidak terlalu dekat, mungkin orang-orang tidak akan membicarakan Ibu seperti sekarang." Bu Ratna menggeleng cepat. "Tidak, Jaka. Kamu tidak salah. Mereka hanya mencari bahan untuk menjatuhkan. Aku hanya merasa dunia ini tidak adil. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan." Jaka menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. "Kalau begitu, biarkan saya tahu, Bu. Ceritakan saja pada saya.
Saya di sini bukan hanya untuk mengemudi. Saya juga bisa mendengarkan. Ucapan sederhana itu membuat tangis Bu Ratna pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata mengalir deras. Jaka, aku ini janda kaya, punya rumah besar, harta melimpah. Tapi aku sendirian. Tidak ada satupun yang benar-benar peduli. Semua orang hanya datang karena ada maunya. Tapi kamu beda. Kamu melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai harta berjalan. Suasana malam itu begitu hening. Hanya suara jangkrik yang menemani. Jaka merasa dadanya bergetar mendengar kejujuran Bu Ratna. Ia ingin menenangkan, tapi takut dianggap lancang. Namun melihat Bu Ratna menangis, ia memberanikan diri untuk berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Saya memang hanya seorang supir, Bu. Tapi dari pertama kali bekerja di sini, saya selalu ingin memastikan Ibu tidak merasa sendirian. Saya tidak punya banyak yang bisa saya berikan, tapi saya bisa jujur. Saya tidak peduli dengan harta. Saya hanya ingin Ibu baik-baik saja. Kata-kata itu bagai cahaya kecil yang masuk ke hati Bu Ratna. Ia berhenti menangis, menoleh, dan menatap Jaka lama. Dalam tatapan itu ada rasa hangat, rasa lega, tapi juga rasa takut. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Dari balik pintu kaca rumah, suara langkah kaki terdengar. Ternyata, salah seorang kerabat dekat Bu Ratna, kakak iparnya, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia masuk lewat pintu samping dan pandangannya langsung jatuh pada pemandangan di taman. Bu Ratna duduk menangis dan Jaka di sampingnya menatap penuh perhatian. "Ratna!" Suara keras itu membuat keduanya terkejut. Namun, sang kakak ipar tidak peduli. Ia menatap Jaka tajam, penuh hinaan. "Kamu, anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan kira karena Ratna baik, kamu bisa memanfaatkan situasi. Ingat posisimu, kamu hanya supir." Jaka menunduk, wajahnya memerah, hatinya hancur. Ia ingin membela diri, tapi tidak berani. Namun Bu Ratna berdiri. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Cukup. Jangan bicara begitu pada Jaka. Dia tidak bersalah. Dia lebih tulus daripada semua orang yang hanya berpura-pura peduli padaku." Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Kakak iparnya mendengus marah, lalu berkata, "Kalau kau terus begini, Ratna, jangan harap keluargamu akan mendukungmu. Kau akan menanggung malu sendirian." Malam itu menjadi titik balik. Rahasia kedekatan Bu Ratna dan Jaka yang selama ini hanya berupa bisikan, kini terbongkar di depan mata keluarga. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Setelah kakak iparnya pergi dengan wajah penuh amarah, Bu Ratna jatuh terduduk di bangku. Tubuhnya bergetar. Jaka mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Dengan suara pelan ia berkata, Saya rela mundur, Bu. Kalau memang kehadiran saya hanya membawa masalah." Bu Ratna menoleh cepat. Matanya masih basah. "Tidak, Jaka. Jangan pernah katakan itu lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kepalsuan. Mungkin semua orang akan menentangku. Tapi aku tidak bisa kehilangan perhatianmu. Kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup lagi." Jaka terdiam. Dadanya sesak. Malam itu, di bawah cahaya lampu taman, keduanya sadar bahwa hubungan mereka sudah melewati batas biasa. Rahasia yang mereka simpan kini terbongkar di depan mata keluarga. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Hari-hari setelah kejadian di taman itu berubah drastis.
Rumah megah milik Bu Ratna yang biasanya terasa tenang, kini seperti dipenuhi bayangan. Telepon rumah dan ponselnya tak henti-henti berdering, pesan singkat berdatangan, sebagian dari teman-temannya, sebagian dari keluarga, dan sebagian lagi dari orang-orang yang bahkan tidak terlalu dekat namun tiba-tiba merasa berhak ikut campur. Semua menanyakan hal yang sama. Benarkah kau dekat dengan supir pribadimu? Bu Ratna lelah. Ia memilih tidak menjawab. Namun, setiap kali ia membuka layar ponselnya, hatinya seperti ditikam. Ada pesan-pesan bernada merendahkan. Sayang sekali Ratna, dari istri pejabat sekarang hanya main hati dengan supir. Atau, kau membuat malu keluarga. Tidakkah kau pikirkan martabatmu? Hari itu, Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Di meja depannya, secangkir teh hangat yang disajikan pembantunya sudah dingin. Ia tidak punya selera untuk menyesapnya. Dari luar, terdengar suara mesin mobil yang baru saja dimatikan. Jaka baru pulang setelah mengantar keperluan belanja. Begitu Jaka masuk, suasana menjadi tegang. Ia membawa beberapa kantong belanjaan, meletakkannya di dapur, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Ia menunduk, seolah tidak berani menatap Bu Ratna. Bu, saya sudah antar semua barang. Apa ada lagi yang perlu saya lakukan? Tanyanya dengan suara rendah. Bu Ratna memandangnya, lama sekali. Matanya berkaca-kaca, dan akhirnya ia berkata pelan. Jaka, apa kamu sadar? Semua orang kini menentangku. Mereka menertawakan aku. Semua karena kedekatanku denganmu. Jaka terdiam. Ia menggenggam kedua tangannya, jantungnya berdegup kencang. Saya sadar, Bu, dan karena itulah saya berpikir mungkin sudah waktunya saya berhenti. Saya tidak ingin ibu semakin tersakiti karena keberadaan saya. Ucapan itu membuat dada Bu Ratna seperti diremas. Ia berdiri mendadak, suaranya meninggi meski bergetar. Berhenti? Jadi kamu ingin pergi begitu saja? Setelah semua yang kita lalui, setelah aku akhirnya bisa merasa hidup lagi. Jangan bilang hal itu, Jaka. Suasana ruang tamu menjadi sunyi. Jam dinding berdetak keras, seolah ikut menegaskan ketegangan di antara mereka. Jaka menunduk lebih dalam. Saya hanya ingin ibu bahagia. Kalau kebahagiaan itu artinya saya harus menjauh, saya rela, Bu. Saya cuman supir. Orang seperti saya, apa pantas mendampingi ibu yang begitu terhormat? Bu Ratna melangkah mendekat. Suaranya kini lirih, hampir seperti bisikan. Jangan remehkan dirimu, Jaka. Yang kulihat darimu bukan statusmu, bukan pekerjaanmu, tapi ketulusanmu. Sesuatu yang bahkan tidak bisa kubeli dengan semua hartaku. Kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa dilihat sebagai manusia. Jaka menoleh pelan, menatap mata Bu Ratna. Tatapan itu dalam, penuh luka dan juga kerinduan. Ia ingin percaya pada kata-kata itu, tapi bayangan omongan orang terus menghantuinya. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata, "Kalau begitu, apa ibu siap? Siap menanggung semua hinaan, semua omongan orang? Siap dianggap tidak waras hanya karena memilih saya?" Pertanyaan itu mengguncang Bu Ratna. Ia tahu Jaka tidak main-main. Hatinya ingin berteriak, "Iya, aku siap." Namun pikirannya penuh keraguan. Ia masih punya nama baik keluarga yang selama ini dijaga. Masih ada anak-anak dari almarhum suaminya yang tentu tidak akan mudah menerima kenyataan ini. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan keluarga digelar di rumah salah satu kakak Bu Ratna. Mereka mengundangnya dengan alasan membicarakan warisan. Namun sebenarnya semua hanya ingin menasihatinya soal hubungannya dengan Jaka.
Suasana ruang keluarga itu tegang. Semua mata tertuju pada Bu Ratna yang duduk dengan anggun namun wajahnya letih. Kakak iparnya membuka suara. "Ratna, kami semua peduli padamu. Karena itu, kami ingin kau menghentikan hubungan yang tidak pantas ini. Kau bisa memilih lelaki manapun, tapi bukan supirmu sendiri. Kau mencoreng nama keluarga." Bu Ratna menggenggam tangannya erat. Ia mencoba menahan air mata, lalu berkata dengan tenang namun tegas. "Apa salahnya jika aku hanya ingin dimengerti? Apa salahnya jika aku menemukan ketulusan dari orang sederhana? Aku sudah terlalu lama hidup dengan orang-orang yang hanya peduli pada harta dan kedudukan. Bukankah aku juga berhak memilih kebahagiaanku sendiri?" Kata-kata itu membuat ruangan hening. Beberapa kerabat saling pandang. Sebagian menggeleng, sebagian menarik napas panjang. Lalu, salah seorang keponakannya berkata dengan nada sinis, "Bu Ratna, kalau ibu nekat, jangan harap kami masih mau menganggap ibu bagian dari keluarga besar ini." Pernyataan itu menusuk, tapi Bu Ratna tidak goyah. Ia berdiri, menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara lantang, "Kalau kebahagiaan harus dibayar dengan pengorbanan, aku siap membayarnya. Aku lebih memilih hidup dengan orang yang tulus daripada terjebak dalam kepalsuan sepanjang sisa hidupku." Setelah berkata begitu, ia meninggalkan ruangan dengan langkah tegap. Air matanya jatuh begitu pintu tertutup, tapi hatinya terasa lebih lega. Untuk pertama kalinya, ia berani mengambil keputusan besar. Malam itu, saat kembali ke rumah, ia menemui Jaka yang sedang duduk di garasi, membersihkan mobil. Bu Ratna mendekat, lalu berkata pelan tapi pasti, "Jaka, apapun yang terjadi, aku sudah memutuskan. Aku tidak peduli dengan mereka. Aku hanya ingin bersama orang yang membuatku merasa hidup. Aku ingin bersamamu." Jaka menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata banyak hal, tapi yang keluar hanya satu kalimat sederhana. "Kalau itu keputusan ibu, saya akan selalu ada, apapun risikonya." Malam itu, di antara kesunyian, keputusan berat telah diambil. Jalan mereka akan penuh rintangan, namun keduanya tahu cinta yang lahir dari ketulusan layak untuk diperjuangkan. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa seperti menapaki jalan yang penuh duri. Bu Ratna kini tidak lagi hanya melawan bisik-bisik tetangga atau gosip ringan yang beredar di kalangan sosialita. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa hampir seluruh lingkaran keluarganya menolak keberadaannya bersama Jaka. Undangan arisan yang biasanya datang setiap minggu, kini tak pernah lagi mampir ke rumahnya. Telepon dari teman-teman lama berhenti berdering. Rumah megah yang biasanya ramai oleh canda tamu, kini terasa sunyi, seakan terisolasi dari dunia luar. Namun, di tengah kesunyian itu, ada satu hal yang membuat Bu Ratna tetap bertahan. Kehadiran Jaka. Setiap pagi, Jaka masih dengan setia menyiapkan mobil, merapikan halaman, dan memastikan rumah selalu dalam keadaan baik. Ia tak lagi diperlakukan sekadar sebagai supir. Bagi Bu Ratna, Jaka adalah teman bicara, sandaran hati, bahkan penopang semangat ketika dunia terasa begitu menekan. Suatu sore, Bu Ratna duduk di teras belakang rumahnya, memandangi langit senja yang berwarna orange keemasan. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga Kamboja yang bermekaran di taman. Jaka menghampiri dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja lalu duduk di samping Bu Ratna. Suasana itu sederhana,
Namun, bagi Bu Ratna, momen seperti inilah yang selama ini ia rindukan. Kebersamaan yang tidak dilandasi pamrih, melainkan ketulusan. "Jaka," ucap Bu Ratna pelan. Matanya masih menatap langit. "Pernahkah kamu menyesal bertemu denganku?" Jaka terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kenapa ibu bertanya begitu?" Bu Ratna menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan gelisah. "Karena sejak kamu ada di sisiku, hidupmu jadi penuh beban. Kamu jadi bahan omongan, dianggap tidak pantas. Aku takut aku justru merusak masa depanmu." Jaka menatapnya dengan mata yang jernih, lalu berkata tegas, "Bu, saya tidak pernah menyesal. Justru saya merasa, selama ini saya hanya seorang biasa yang tidak pernah diperhitungkan. Tapi sejak dekat dengan ibu, saya belajar arti keberanian. Saya belajar bahwa hidup tidak harus selalu tunduk pada apa kata orang. Kalau ini yang disebut beban, saya rela memikulnya. Karena ibu sudah terlalu lama memikul beban sendirian." Kata-kata itu membuat mata Bu Ratna berkaca-kaca. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Jaka pelan-pelan menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Namun dunia luar tidak berhenti menguji. Suatu malam, sebuah artikel muncul di media daring. Judulnya sensasional. "Janda mantan istri pejabat jalin hubungan dengan supir pribadi." Artikel itu dipenuhi foto-foto hasil jepretan diam-diam. Bu Ratna dan Jaka sedang berjalan berdua di taman, sedang berbelanja di pasar, bahkan saat mereka duduk di teras rumah. Semua dipelintir menjadi cerita murahan yang mempermalukan mereka. Keesokan harinya, berita itu menjadi viral. Telepon rumah tak henti-hentinya berbunyi. Wartawan berdiri di depan pagar, berusaha memotret, mengetuk gerbang, dan meneriakkan pertanyaan-pertanyaan menusuk. "Bu Ratna, apa benar Anda menjalin hubungan dengan supir pribadi? Apakah ini tidak mencoreng nama baik almarhum suami Anda?" Bu Ratna hanya bisa menutup diri di dalam rumah. Ia menangis di kamar, merasa seluruh dunia melawannya. Namun di tengah kepanikan itu, Jaka tetap tenang. Ia menjaga pagar, melindungi Bu Ratna dari sorotan kamera, dan dengan suara lembut menenangkannya. "Bu, jangan takut. Biarkan orang berkata apa saja. Yang penting, kita tahu kebenarannya." Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan besar terjadi. Anak-anak dari almarhum suaminya datang. Wajah mereka penuh amarah. Salah satu putranya menuding Bu Ratna di hadapan semua orang. "Ibu sudah gila. Bagaimana bisa seorang perempuan terhormat menurunkan martabat keluarga seperti ini? Kalau ibu masih nekat, jangan harap kami akan menganggap ibu bagian dari keluarga ayah lagi." Hati Bu Ratna hancur. Ia mencintai anak-anak itu meski bukan darah dagingnya. Namun kali ini ia tidak bisa lagi mundur. Dengan suara tegas, meski air mata mengalir di pipinya, ia menjawab, "Kalau itu harga yang harus kubayar demi kebahagiaanku, biarlah. Aku sudah terlalu lama hidup demi nama baik orang lain. Kini, biarkan aku hidup untuk diriku sendiri." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Mereka marah, kecewa, tapi tidak bisa membantah keberanian Bu Ratna. Malam itu, setelah semua keributan reda, Bu Ratna duduk bersama Jaka di ruang tamu. Rumah masih terasa mencekam, seolah bayangan pertengkaran tadi masih bergema di dinding. Bu Ratna menatap Jaka lama sekali, lalu berkata, "Aku tahu jalan kita tidak mudah, tapi aku tidak akan mundur lagi.
aku ingin bersamamu apapun yang terjadi." Jaka menunduk, suaranya bergetar menahan haru. "Kalau itu keputusan ibu, saya berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan ibu, bahkan kalau dunia menolak kita." Mereka saling menggenggam tangan erat, seolah menemukan kekuatan baru dari satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna dan Jaka mulai membiasakan diri dengan kehidupan baru. Tidak ada lagi pesta besar, tidak ada lagi arisan penuh kemewahan. Tapi di balik kesederhanaan itu, Bu Ratna merasakan kebahagiaan yang nyata. Sarapan bersama, tawa ringan saat menonton televisi, dan percakapan jujur tanpa topeng. Meskipun jalan mereka dipenuhi cibiran, mereka memilih untuk tetap berjalan bersama. Karena mereka percaya, cinta yang tumbuh dari ketulusan akan selalu lebih kuat daripada cinta yang lahir dari kepentingan. Dan di sanalah kisah Bu Ratna menemukan akhirnya. Bukan akhir yang indah menurut pandangan orang lain, tapi akhir yang ia pilih dengan hatinya sendiri. Sebuah keberanian untuk hidup bukan demi dunia, melainkan demi suara hatinya yang paling dalam. Sahabat Kisah Luna, begitulah kisah nyata kali ini. Dari Bu Ratna kita belajar bahwa harta dan kedudukan tidak selalu membawa kebahagiaan. Terkadang, cinta yang tulus justru datang dari orang yang paling tidak kita sangka. Semoga kita bisa lebih menghargai ketulusan di sekitar kita, sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tuliskan pendapat dan asal kota sahabat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.